Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Robert Michael yang bekerja di toko bangunan demi mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Meski terlihat sederhana, dari cara berpakaian dan disiplin mengatur waktu, jelas ia bukan orang biasa. Malam itu karena susah tidur, Robert selalu menyempatkan diri mampir ke restoran 24 jam dekat apartemennya, hanya untuk membaca buku. Di sisi lain saat di resto itu muncul seorang wanita bernama Terry. Dari penampilannya terlihat jelas bahwa ia bekerja sebagai kupu-kupu malam. Kemudian Terry lebih dulu menyapa Robert dengan menyinggung buku yang sedang ia baca dan berlanjut hingga saling mengenal. Meskipun Terry tidak menceritakan pekerjaannya, Robert sudah dapat menangkap bahwa ia terpaksa menjual diri demi bertahan hidup. Sebenarnya Terry memiliki impian menjadi seorang penyanyi. Namun kerasnya dunia yang ia geluti, hal itu membuatnya ragu dan takut untuk kembali mengejar impiannya tersebut. I see a lot of better guys. Once. It's just kind of lost, Suatu malam ketika Robert dan Terry tengah berjalan bersama, sebuah mobil berhenti mendadak di dekat mereka. Tak lama dua orang pria berlogat Rusia turun lalu menyeret Terry masuk ke dalam mobil tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Seorang dari mereka kemudian menghampiri Robert dan menyerahkan kartu namanya. Ia berkata, siapa tahu saja besok-besok Robert menginginkan wanita-wanita Rusia untuk diajak tidur, bisa menghubungi dirinya. Lanjut cerita, Robert yang malam itu sedang berada di restoran. Ternyata sudah berhari-hari ia duduk di sana sambil menunggu kedatangan Terry. Namun sepertinya sia-sia karena Terry tak juga kunjung datang. Tak lama kemudian si pemilik restoran memberi kabar kepada Robert kalau Terry saat ini sedang dalam kondisi koma dan ia sedang dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, kondisi Terry tampak begitu memprihatinkan, seolah baru saja dipukuli oleh orang sekampung. Di ruang perawatan itu hanya ada satu orang yang menjenguknya, seorang teman dekat bernama Mandy. Ternyata dari kejauhan, Robert mengamati mereka hingga akhirnya ia memberanikan diri menghampiri Mandy untuk berbincang dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Terry. Mandy kemudian menceritakan bahwa pada malam kejadian, seorang tamu memperlakukan Terry dengan kasar dan memukulnya. Terry sempat melawan dengan membalas pukulan, namun perbuatan itu sampai ke telinga Slavi, sang pemilik bisnis. Slavi pun murka, menghajar Terry hingga ia hampir tewas, bahkan mengancam bahwa siapapun yang melanggar aturan lagi akan langsung dieksekusi. Mendengar cerita tersebut, Robert pun terkejut. Ia baru menyadari bahwa kehidupan Terry ternyata jauh lebih kelam dari yang ia bayangkan, hingga membuatnya gelisah dan tak bisa tidur. Di sisi lain ternyata Slavi adalah orang yang sebelumnya memberikan Robert kartu nama. Scene pun berpindah ke markas Slavi yang ternyata itu adalah sebuah restoran. Dan Robert ternyata sudah ada di sana untuk mengajukan uang tebusan sebesar $10.000 sebagai jaminan untuk melepaskan Terry. Namun bukannya menyambut Robert, para pria itu malah menertawakannya, ditambah menyudutkan Terry yang masih sekarat karena ulahnya sendiri. Robert pun digiring keluar dengan paksa. Namun saat di depan pintu, ia memutuskan untuk kembali dan menuntaskan semuanya dengan tangannya sendiri. Robert ini bukan sembarang orang karena memiliki kemampuan yang luar biasa. Di benaknya, setiap gerakan lawan tampak melambat seperti waktu yang diputar kembali, membuatnya bisa membaca arah serangan sekaligus memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menjatuhkan satu persatu musuh di ruangan itu. Keesokan harinya berita tentang tewasnya para anggota mafia langsung tersebar luas. Pihak kepolisian menduga kematian itu akibat serangan kelompok bersenjata yang menyerbu tempat kejadian. Namun dugaan itu berubah ketika seorang bernama Teddy datang untuk menyelidikinya.
Dengan pengalamannya, ia menyimpulkan bahwa semua pembunuhan tersebut bukanlah ulah sekelompok orang, melainkan tindakan refleks dari satu orang yang sangat terlatih dalam mengeksekusi korbannya. Teddy ternyata adalah orang kepercayaan Vladimir Pushkin, sosok yang sesungguhnya menjadi dalang di balik bisnis tersebut. Jaringan Pushkin sangat luas, tersebar hingga lintas negara. Sementara Slavi hanyalah salah satu pion kecil dalam organisasinya. Kekuasaannya bahkan menembus kalangan politik, sehingga tidak mengherankan bila Frank, detektif yang menangani kasus ini, ternyata juga merupakan bagian dari pengaruhnya. Sementara itu, Robert kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia menyempatkan diri menjenguk rekannya Ralphie, yang sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Rupanya keluarga Ralphie baru saja terkena musibah. Rumah makan milik ibunya hangus terbakar, membuatnya terpaksa meninggalkan pekerjaannya. Muchas gracias. No te demores. Dengan tulus, Robert ikut membantu membersihkan sisa-sisa kebakaran. Namun setelah semuanya beres, di gudang belakang, Ralphie tampak murung. Ia merasa kecewa karena akibat musibah itu dirinya gagal mengikuti seleksi untuk pekerjaan sebagai petugas keamanan. Malam harinya di toko milik ibu Ralphie, terlihat ia menyerahkan sejumlah uang kepada 2 orang polisi yang datang memerasnya. Dari situlah terungkap bahwa kebakaran yang menimpa tokonya kemarin bukanlah kecelakaan, melainkan ulah kedua polisi korup ini. Semua itu terjadi hanya karena ibu Ralphie terlambat membayar setoran yang mereka minta. Ketika hendak menuju area parkir, kedua polisi itu tanpa sengaja berpapasan dengan Robert, yang sejak awal sebenarnya sudah mengetahui bahwa merekalah dalang di balik kebakaran toko. Dengan tenang, Robert memperingatkan mereka untuk segera berhenti memeras pemilik usaha, atau rekaman bukti kejahatan mereka akan ia sebarluaskan. Alih-alih takut, kedua polisi itu malah menertawakan Robert hingga akhirnya. Karena sudah babak belur, kedua polisi itu terpaksa mengembalikan seluruh uang yang selama ini mereka peras dari para pemilik toko. Sejak saat itu juga, keadaan pun kembali tenang dan Ralphie bisa kembali bekerja di tokonya dan dibantu oleh Robert. Di sisi lain, Teddy mulai mencurigai motif di balik kematian Slavi. Makanya, ia pun memanggil Mandy untuk menanyakan keberadaan Terry. Sejak insiden pemukulan brutal oleh Slavi, Terry memang sengaja disembunyikan oleh Mandy. Sebagai sahabat, ia takut jika ia berkata jujur, Terry akan kembali dianiaya oleh mereka. Beberapa hari kemudian, Teddy menyadari bahwa Mandy sebelumnya telah berbohong. Di bawah tekanan dan ancaman, Mandy akhirnya terpaksa menceritakan apa yang terjadi beberapa malam lalu saat Robert sempat mendatanginya. Ia pun menjelaskan ciri-ciri Robert serta segala yang ia ketahui tentangnya. Tak lama setelah bercerita, Mandy tetap saja dihabisi oleh Teddy. A black man. Isn't that? He didn't say. Berhubung lokasi dan identitasnya sudah Teddy kantongi, malam harinya Teddy datang menyamar sebagai seorang polisi dan mendatangi tempat Robert berada untuk melakukan interogasi akan kasus pembunuhan di restoran beberapa waktu lalu. Dan Robert yang peka sebenarnya juga sudah tahu kalau Teddy ini bukanlah polisi seperti yang dikatakannya. You know this? What happened to us? How'd you find me? Find people we need to find. Don't you want to leave me a card, officer? Everything about him is wrong. Setelah pertemuan tersebut, Robert mulai diawasi secara diam-diam. Meski begitu, ia tidak berdiam diri dan mulai membuat sebuah strategi. Semua informasi mengenai masa lalunya yang diperoleh menurut Teddy tidaklah benar. Seakan-akan ia sengaja menutupi jejak kehidupannya yang dulu. Malam harinya Robert terlihat serius membaca buku. Tiba-tiba seorang pria berpenampilan layaknya pekerja proyek masuk di restoran itu. Sekilas Robert sudah bisa menebak bahwa orang itu sebenarnya seorang pembunuh bayaran. Dan benar saja Robert seketika ditodong pistol. Sementara dari kejauhan Teddy dan Frank mengawasinya dari dalam mobil. Hey, Bird.
Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan dan Robert berhasil melumpuhkan salah satu penyerang dan mengambil telepon milik pria tersebut. Menyadari situasi sudah gawat, kelompok musuh akhirnya memilih mengepung apartemen Robert. Di sana terlihat seolah-olah Robert sedang berada di kamar mandi dan sibuk merawat luka tembak di pahanya akibat aksi sebelumnya. Namun ketika Teddy mendengar suara air dan mendobrak pintu, ternyata kamar mandi itu kosong. Robert sebenarnya sudah berada di apartemen lain dan mengamati setiap gerak-gerik mereka dari kejauhan melalui kamera pengawas yang sudah ia sembunyikan. Tak lama kemudian di dalam apartemen Robert, polisi menemukan Antimo serta sebuah email di laptopnya yang menunjukkan pembelian tiket ke luar negeri. Temuan itu membuat mereka meyakini kalau Robert berencana kabur malam itu juga. Namun Teddy tidak begitu saja percaya. Ia menyadari itu hanyalah jebakan dan yakin kalau Robert sebenarnya tengah mengawasi mereka dari tempat lain. Beberapa hari kemudian Robert melakukan perjalanan keluar kota untuk menemui seorang sahabat lamanya yang bernama Susan. Saat bertemu, ia menyinggung tentang siapa sebenarnya sosok Teddy itu. Di sisi lain juga terungkap bahwa dahulu Robert dan Susan adalah mantan rekan satu tim dalam sebuah organisasi dan kini mereka sama-sama sudah pensiun. Meskipun demikian, jejak dan pengaruh Susan di dunia intelijen masih begitu kuat. Keesokan paginya, Robert sempat berbincang dengan suami Susan. Dari obrolan itu terungkap bahwa identitas asli Robert sudah dipalsukan. Secara resmi, ia bahkan dianggap telah meninggal dan kini hidup dengan nama baru. She couldn't comprehend it. But it didn't come as a complete surprise to her. Tidak lama kemudian, Susan kembali dari markas dengan menggunakan heli, membawa seluruh informasi penting tentang Teddy, juga mengenai Pushkin serta luasnya jaringan bisnis yang ia kendalikan. Ia bahkan mengetahui detail bagaimana sejumlah polisi ikut menikmati uang haram dari Pushkin. Susan yang penasaran langsung bertanya kepada Robert, mengapa ia rela kembali ke dunia kelam hanya demi seorang wanita yang baru ia kenal. Robert menjawab singkat bahwa mungkin saat ini hanya Terry satu-satunya orang yang masih bisa ia bantu untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dan setidaknya ia bisa menebus dosa masa lalunya. Beberapa hari setelahnya, Frank terlihat bersembunyi di suatu tempat. Tiba-tiba, suara alarm mobilnya berbunyi dari arah garasi. Ia pun segera mendatanginya. Namun tanpa Frank sadari, Robert ternyata sudah berada di belakangnya. Dengan cepat Robert melumpuhkan Frank, lalu memborgol tangannya agar tak sempat melarikan diri. Di dalam mobil ternyata Robert telah memasang pipa yang terhubung ke kanal pot sehingga membuat Frank kesulitan bernafas. Kejadian tersebut memungkinkan Robert untuk menginterogasi Frank, namun setiap kali ia mencoba bersikap keras kepala, Robert menutup kembali kaca mobil lewat remote yang sudah ia modifikasi. Tekanan itu akhirnya memaksa Frank menyerah dan membocorkan salah satu lokasi bisnis gelap milik Pushkin. Tak lama setelah itu, Robert pun berhasil masuk berkat penyamarannya sebagai polisi dan langsung dibawa untuk bertemu dengan pimpinan sang operasi tersebut. Pushkin made the call. I'm just a new guy. Pada awalnya ketua geng itu menodongkan senjata ke arah Robert, namun situasi dengan cepat berbalik di bawah ancaman ledakan yang direncanakan Robert. Sang ketua akhirnya memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerahkan diri. Sementara itu para pekerja di sana akhirnya dipulangkan dan Robert memberikan mereka masing-masing segepok uang sebagai tunjangan. Dan di sisi lain Frank pun hanya bisa pasrah ketika ia disuruh untuk menghubungi kantor pusatnya. Sembari menanti kedatangan polisi, Robert berikan sedikit ceramah singkat kepada Frank agar ia mau bertobat. Dan ia juga berhasil memaksa Frank membuka akses ke sebuah tempat penyimpanan yang berisi uang, paspor, USB, dan berbagai perlengkapan lain yang sebenarnya telah disiapkan Frank untuk melarikan diri jika ada sesuatu hal yang di luar kontrol. Just let me know when you're done, detective.
Polisi akhirnya mendatangi gudang untuk menangkap Frank dan mengamankan seluruh anggota Pushkin beserta uang triliunan yang mereka miliki. Yang membingungkan polisi adalah siapa sebenarnya sosok misterius yang mampu melancarkan penggerebekan sebesar itu. Akibat kerugian besar tersebut, membuat Pushkin mengirim orang baru untuk menggantikan posisi Teddy. Mereka pun bertemu di sebuah restoran dan Teddy hanya bisa menerima nasibnya. Tetapi ketika penggantinya pergi ke toilet, tiba-tiba Robert sudah berada di sana. Pada malamnya, Teddy masih berusaha bersikap garang dan mengancam Robert. Namun, Robert justru memberikan peringatan terakhir. Hentikan semua operasi di kota atau ia akan menghancurkan seluruh jaringan Pushkin. Teddy menganggap ucapan itu hanya gertakan. Sampai akhirnya, ia terkejut karena Robert bahkan mengetahui seluruh aib masa lalunya yang tak pernah diketahui orang lain. Trouble. You think you know me? Done some bad things in my life. Things I'm not proud of. Malam itu Robert membuka sebuah USB milik Frank yang menyimpan berbagai bukti penting, mulai dari jaringan bisnis Pushkin hingga daftar pejabat yang menerima aliran dana. Tanpa ragu, ia meneruskan seluruh informasi tersebut kepada seorang agen FBI yang ia percayai. Meskipun sang agen sendiri sebenarnya tak pernah tahu siapa Robert ini. Agent Mosley, please. Check your personal email. Sementara itu karena Teddy sudah menolak tawaran yang diberikan sebelumnya, Robert pun kesal lalu meledakkan salah satu kapal tanker milik Pushkin sebagai peringatan keras. Aksi itu membuat Pushkin semakin gelisah. Ia lalu memerintahkan Teddy bersama tim barunya untuk segera mengeksekusi Robert. Untuk itu mereka pun menyandera orang-orang terdekat Robert agar ia mau datang ke lokasi dan Teddy bisa menghabisinya. Dengan 30 menit yang tersisa, mau tidak mau Robert pun segera ke lokasi yang sudah ditentukan Teddy. I see you in 29. Beberapa saat kemudian sebuah bus melintas, kendaraan yang seharusnya dipakai Robert untuk menemui Teddy. Dari kejauhan, seorang penembak sniper sudah siap menghabisinya. Namun meski sinyal GPS menunjukkan Robert berada di dalam bus, kenyataannya hanya ponselnya yang ia tinggalkan di sana dengan pengaturan khusus untuk meneruskan panggilan. Sementara itu Robert sendiri langsung bergerak ke tujuan sebenarnya untuk menyelamatkan Ralphie dan yang lainnya. Ralphie dan teman-temannya yang disekap di dalam toko tiba-tiba mendengar alunan musik. Dengan todongan pistol oleh si penjahat, Ralphie dipaksa untuk mencari sumber suara itu. Begitu mereka tiba di lokasi asal musik diputar, tiba-tiba Setelah itu Robert meminta Ralphie untuk membantu membebaskan para sandera yang lainnya. Sementara dirinya mulai menyusun strategi untuk menghadapi Teddy beserta anak buahnya yang baru saja tiba di lokasi. Dengan menggunakan barang yang ada di toko, Robert pun berhasil menghabisi para penjahat itu satu persatu dengan brutal. Meski terampil, Robert tetap juga terkena tembakan ketika mencoba merebut senjata dari salah satu penjahat yang sekarat. Tak lama setelah para sandera berhasil dibebaskan, Ralphie kembali masuk ke dalam toko. Di sana ia menemukan Robert yang baru saja mengalahkan seorang penjahat yang secara fisik jauh dari ukurannya. Ketika mereka mencoba melarikan diri, Ralphie ternyata terkena tembakan di paha kanannya. Robert pun segera menenangkannya dan meminta waktu 30 detik untuk memutus aliran listrik di sana. Mereka pun berpencar. Robert menjadi target kejaran anak buah Teddy, lalu masuk ke sebuah ruangan sambil membawa tabung gas kecil. Penjahat yang mengejarnya juga ikut masuk, namun tiba-tiba listrik menyala kembali.
Ternyata Ralphie berhasil mencapai ruang panel, namun ia terjebak karena semua pintu terkunci. Dari belakang, Teddy muncul dan sudah siap menarik pelatuk. Beruntung Robert datang tepat waktu dengan bersenjata pistol paku. Dalam pertarungan singkat itu, Teddy akhirnya tewas setelah ditembaki secara beruntun. Setelah urusannya dengan Teddy selesai, kini giliran Pushkin yang menjadi target. Ternyata Robert berhasil menyusup hingga ke kediaman Pushkin di Moskow, Rusia. Diam-diam ia masuk dan mendapati sang bos besar sedang mandi. Mereka sempat berbincang, sementara Robert dengan sengaja mematikan dan menyalakan lampu berulang kali, yang entah mengapa Robert lakukan. I want the head of the snake. You come to kill me? Yes. Tiba-tiba ia menghilang dari kursi tempat duduknya. Saat Pushkin keluar dari kamar mandi dan mencoba menyalakan lampu, yang terjadi. Beberapa minggu setelah kejadian, Robert akhirnya bisa merasakan kedamaian dalam rutinitasnya. Seusai berbelanja, ia bertemu Terry yang tampak sudah pulih dan jauh lebih segar. Terry menceritakan bagaimana hidupnya kini berubah dan ia bisa bekerja normal layaknya orang lain. Ia juga mengatakan ketika meninggalkan rumah sakit, staf mengembalikan barang-barangnya. Dan di antara itu terselip sebuah amplop berisi $10.000 serta tiket perjalanan keluar kota. Terry menduga pemberian itu datang dari tempatnya bekerja semacam upah untuk tutup mulut. Robert hanya tersenyum dan merasa lega, karena Terry akhirnya bisa menata hidupnya kembali. Sementara itu dirinya saat ini juga kembali membuka diri untuk menerima permintaan bantuan dari orang-orang yang membutuhkan, seperti halnya dulu ketika ia menolong Terry. Bye, Robert. Bye, Elena. Okay. Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana di dalam kereta api Turki. Di sana, Robert Michael tengah melaksanakan tugas orderannya untuk menyelamatkan seorang putri yang telah diculik oleh ayahnya sendiri. Ia kemudian membuntuti sang ayah ke sebuah ruangan di bar kereta. Dan di sanalah Robert menyadari bahwa si ayah tersebut ternyata adalah seorang mafia. You get whatever. No. Saat sang ayah mengetahui tujuan Robert, ia segera memerintahkan 3 orang bawahannya untuk menghabisinya. Namun keadaan justru berbalik. Robert dengan mudah menyingkirkan ketiga anak buah tersebut satu persatu. Usai menyingkirkan anak buahnya, Robert menghampiri sang ayah dan memberinya satu kesempatan untuk segera mengembalikan putrinya kepada ibunya. Thanks, A.J. Dixon. Cerita berlanjut saat Robert mengantarkan bocah perempuan itu ke sebuah firma hukum di Boston. Di tempat tersebut, Grace, ibu dari sang anak, tak kuasa menahan rasa haru ketika melihat putrinya kembali dengan kondisi yang baik. Oh, my baby. Are you okay? Oh, it's what? Sementara itu kehidupan Robert pun berubah. Ia meninggalkan pekerjaannya di toko material dan kini mencari nafkah sebagai sopir layanan transportasi online. Dan salah satu penumpang yang sering ia layani adalah Sam Rubinstein, seorang pria lanjut usia yang diketahui sedang berusaha melacak keberadaan adik perempuannya yang telah lama menghilang. Selain Sam, Robert juga kerap bertemu dan berbincang dengan berbagai penumpang lain. Masing-masing membawa cerita dan persoalan hidupnya sendiri. Usai seharian mencari penghasilan, ia kembali ke apartemen barunya yang ramai oleh beragam tetangga. Salah satunya adalah Fatima, seorang perempuan ramah yang gemar merawat dan menanam berbagai jenis tanaman. Di waktu yang sama di Belgia, seorang agen pemerintah DAI bernama Calbert baru saja tiba di rumahnya. Ia terkejut saat melihat sang istri diancam oleh 3 pria asing yang bernama Resnik, Ari, dan Kovac. Tanpa motif yang jelas, ketiganya dengan kejam menghilangkan nyawa wanita tersebut.
Setelah itu Kalber pun juga ikut dieksekusi di tempat. Open your mouth. Scene kembali ke Robert yang malam itu menerima pesanan dari seorang pemuda dan memintanya mengantar seorang perempuan bernama Amy. Forgetting her apartment? Chico. Namun sejak awal perjalanan, Robert merasa ada yang janggal. Selain wanita tersebut tidak sadarkan diri, Robert menduga kalau wanita itu telah menjadi korban pelecehan. Karena tak tega, Robert segera membawanya ke rumah sakit agar Amy mendapat penanganan medis. Kemudian barulah Robert mendatangi apartemen si pemesan tersebut. Begitu tiba di sana, ia pun disambut oleh beberapa pemuda termasuk si pemesan. Sebenarnya niat Robert hanya ingin memperingatkan mereka agar tidak mengulangi perbuatan kejinya itu. Namun bukannya menyesal, mereka justru menantang Robert tanpa tahu siapa pria yang sedang mereka hadapi. On the wrong door tonight, Pops. Tak butuh waktu lama, Robert melumpuhkan mereka satu persatu. Tell them the truth about what happened in here tonight. Cerita berlanjut ketika Robert tiba di rumahnya. Ia pun dibuat terkejut oleh kehadiran Susan Plummer yang ternyata sudah menunggunya di dalam rumah. Di sini yang perlu diketahui kalau Susan adalah sahabat lama Robert yang hingga kini masih bertugas sebagai agen di AI. Namun berbeda dengan Robert yang telah lama dikeluarkan dari organisasi tersebut setelah rumor yang beredar dan menyatakan jika Robert dinyatakan telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Di sela pertemuan itu, tujuan Susan menemui Robert bukan tanpa alasan. Mereka pun melanjutkan perbincangan mengenang masa lalu mereka sambil menikmati hidangan. Begitu selesai makan malam, Susan rencananya akan menuju ke bandara untuk kembali ke Amerika. Namun sebelum naik ke taksi, ia sempat mengajak Robert untuk ikut bersamanya kembali bekerja di DAI. Di keesokan harinya begitu Robert akan memulai pekerjaannya sebagai ojol, ia pun begitu terkejut melihat kebun bunga serta dinding rumah milik Fatima harus hancur dan penuh coretan akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Sontak hal itu membuat Robert merasa iba dan ia pun langsung membantu membersihkan coretan tersebut. Tak lama kemudian seorang pemuda yang bernama Miles datang menghampiri Robert yang juga merupakan tetangga apartemennya. Alih-alih menolong, Miles si mahasiswa seni justru menawarkan jasanya untuk menghapus grafiti di dinding tersebut dan akan menggantinya menjadi sebuah gambar seni yang indah. Namun dengan syarat Robert mau membayarnya $250. Nothing to do, but nobody does, Miles. I go to bridge if you want. Should I do this for 3? You right. Adegan berpindah ke Susan yang terlihat menggelar pertemuan daring dari rumahnya bersama para agen DAI lainnya untuk membahas kasus tewasnya Kalber. Dalam diskusi tersebut, Dave York, salah seorang rekan sekaligus sahabat Susan, mengusulkan agar Susan menyempatkan waktunya untuk pergi ke Belgia guna menyelidiki kasus tewasnya Kalber tersebut. Tak lama kemudian Susan dan Dave mendatangi rumah Kalber bersama tim intelijen dan Interpol. Mereka menyisir lokasi kejadian, namun tidak menemukan petunjuk apapun yang mengarah pada pelaku. Saat penyelidikan terasa menemui jalan buntu, perhatian Susan tertuju pada lubang peluru di jendela. Tembakan itu sangat tepat, menewaskan Kalber tanpa merusak bingkai foto di dekatnya. Dari situ Susan langsung paham, makanya tanpa banyak bicara, ia pun langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan keyakinan bahwa Kalber bukan dibunuh oleh Resnick, melainkan oleh seorang penembak jitu yang sudah membidiknya dari luar ruangan tersebut. Setelah dari lokasi kejadian, Susan kembali menuju hotel untuk beristirahat. Di dalam lift, ia dan Dave sempat berpapasan dengan dua pria yang gerak-geriknya mencurigakan. Tanpa berkata apa-apa, kedua pria itu menekan tombol menuju lantai 16, tepat ke arah kamar Susan. Dugaan buruk itu pun terbukti. Begitu Susan memasuki kamarnya, dua orang tersebut langsung menerobos masuk dengan niat merampok. Susan berusaha memberikan perlawanan, namun usia dan kondisinya membuatnya kalah tenaga dari si pelaku, yang pada akhirnya Susan pun tewas di sana.
Di tempat lain terlihat Robert sedang memperhatikan Miles yang sibuk mengecat dinding apartemen. Namun tak lama kemudian ia menerima telepon dari Brian alias suami Susan yang menyampaikan kabar duka bahwa Susan istrinya telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Robert pun terkejut dan segera terbang ke Washington untuk berbelasungkawa. Hey, yo, Mr. McCall. Begitu tiba di rumah duka, Robert yang statusnya kini telah meninggal memilih memantau rumah Susan dari kejauhan demi menjaga rahasia dirinya tidak terbongkar. Berhubung para agen DEA lainnya juga turut hadir di sana. Barulah setelah pemakaman selesai, Brian menemui Robert dan menyerahkan beberapa dokumen pribadi milik Susan. Ia mengaku merasa heran karena Susan sama sekali tidak kehilangan harta berharga. Yang tersisa hanya cincin pernikahannya. What the agency said. Keadaan itu jelas mencurigakan, sebab tak masuk akal jika seorang perampok sampai menghabisi nyawa Susan hanya demi sebuah cincin kawin kecil yang nyaris tidak bernilai. They're working with Interpol. Scene beralih ke sebuah apartemen yang memperlihatkan dua pria yang sebelumnya diketahui dalang dari pembunuhan Susan. Tak lama, tiba-tiba ponsel mereka berdering dari nomor tak dikenal. Dan begitu panggilan itu dijawab, sebuah radio di dalam ruangan tersebut mendadak meledak hingga menewaskan mereka berdua. Ternyata rancangan aksi pengeboman tersebut adalah ulah dari Resnick, Ari, dan Kovac. Mereka sengaja membunuh si eksekutor tersebut demi menghilangkan semua jejak akan kematian Susan. Dengan kata lain, merekalah otak di balik kematian Susan. Keesokan paginya di sebuah taman kota Washington DC, Dave yang tengah serius berolahraga tiba-tiba terkejut begitu ia melihat Robert datang menemuinya. Ia tak menyangka kalau Robert yang diromarkan telah tewas saat ini terlihat begitu bugar di hadapannya. Maksud kedatangan Robert menemui Dave adalah untuk membahas akan kasus kematian Susan sekaligus dua orang eksekutor tadi. Selain itu menurut Robert, kasus kematian Susan ini sepertinya ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Calvert. That was taught. This was no robbery. Mac, whatever it is, whatever you need. Tak lama setelah pertemuannya dengan Dave, Robert pun segera kembali ke apartemen untuk melihat hasil kerja Miles di sana. Namun pada saat bersamaan terlihat dua gangster tiba-tiba datang dan membawa Miles pergi. Robert yang melihat Miles sontak mengikuti mereka hingga ke lokasi gangster tersebut berkumpul. Seperti biasa, Robert dengan spontan melumpuhkan beberapa gangster dan merebut senjata mereka. Kemudian meminta Miles untuk segera pulang dengannya. No, man. Let's go, Miles. I'm your father. Your mom is just in. Sit down. Sit down. Sit down. Let's go, Miles. Setelah berdebat dengan Robert, barulah Miles menjelaskan yang sebenarnya kepada Robert kalau dirinya memang sengaja mengikuti para gangster tersebut ke markasnya. Selain menjanjikan Miles akan terlindungi, para gangster juga berjanji akan membantunya membalaskan dendam akan kematian kakaknya. Namun sekali lagi Robert memperingatkan, memilih gangster sebagai teman sama saja mencari mati untuk dirinya sendiri. See what happens when you. Now I'm gonna kill you. What do you see when you look at me? Man, they spell G-U-N, son. Let's find out together. Keesokan harinya Robert yang kembali mengaspal sebagai pengemudi ojek online tiba-tiba mendapatkan orderan seorang pria yang memintanya untuk diantar ke bandara. Di tengah perjalanan Robert menyadari kalau tingkah pria tersebut terlihat begitu aneh. Makanya untuk memancingnya Robert sengaja mengambil jalur yang salah hingga si pria seketika mengeluarkan sebuah pisau dan hendak menghabisi Robert. Akan tetapi dengan cepat Robert berhasil melucuti dan melumpuhkannya. Robert kemudian mengamankan ponsel pria itu dan menemukan serangkaian data misterius di dalamnya. Setelah memastikan pria tersebut tewas, Robert mendatangi rumah Dave sambil membawa ponsel tersebut. Di sana ia bertemu dengan istri Dave dan kedua putrinya. Tak lama kemudian saat mereka meninggalkan ruangan, Robert pun langsung menunjukkan temuannya kepada Dave. I took this off the guy.
Keduanya lalu menelusuri asal data tersebut hingga fakta mengejutkan pun terungkap. Ternyata koneksi teleponnya terhubung langsung ke ponsel milik Dave sendiri. What happened, Dave? Terungkap bahwa dalang dibalik pembunuhan Calbert dan Susan adalah Dave bersama rekan-rekannya yaitu Resnick, Kovac, dan Ari. Ironinya keempat orang itu ternyata merupakan murid didikan Robert. Dave kemudian menjelaskan bahwa setelah Robert dinyatakan tewas, ia dan kelompoknya terjerumus ke dalam bisnis gelap yang mengharuskan mereka menyingkirkan Calbert. Namun ketika Susan mulai menyelidiki kematian Calbert, Dave memutuskan untuk membunuhnya juga, karena yakin Susan akan segera menemukan siapa pelaku sebenarnya. Susan worked in a dangerous world, man. It wasn't anybody, it was you. Just with medical insurance? See the VA. Tak lama kemudian, Dave pun mengajak Robert keluar dengan alasan ingin mempertemukannya dengan Resnick, Ari, dan Kovac. Meskipun dalam hatinya, Robert masih menahan amarahnya dan memberontak ingin menghabisi mereka semua karena telah membunuh Susan. Pada saat yang sama, Robert yang melihat istri Dave akan pergi ke kota bersama anak-anaknya, menjadikan momen itu peluang untuk kabur dari sana dengan ikut menumpang pergi. Alhasil, Robert pun berhasil keluar tanpa harus keos dengan mereka. Menjelang malam, Dave dan kelompoknya bergerak menuju apartemen Brian dengan rencana mengeksekusinya. Namun ternyata Robert sudah lebih dulu membawa Brian ke sebuah tempat yang aman di sebuah hotel yang tidak akan tercium oleh mereka. Usai memastikan Brian berada di tempat aman, kini giliran Miles yang harus segera dievakuasi. Berhubung Miles sama sekali tidak menyadari karena sedang asik menggambar dinding. Maka dari itu di perjalanan Robert segera menghubungi Miles. Begitu Miles mengangkatnya, Robert mendengar suara anjing menggonggong dari luar, yang berarti para penjahat sudah tiba lebih dulu di sana. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Robert pun memerintahkan Miles mencari rak buku dan segera masuk ke dalam ruang rahasia miliknya itu. Push the button. You'll see a button behind it. Beruntung Miles yang berhasil masuk juga bertepatan dengan kedatangan Dave di sana. Dave pun langsung mengecek setiap sudut ruangan tersebut hingga sebuah cermin membuatnya begitu curiga. Sekitar beberapa menit Dave berdiri di depan cermin itu dan memutuskan akan menembak tempat di mana Miles berada, meskipun sambil menahan kencingnya saking takutnya. Namun nasib masih berpihak pada Miles. Tepat ketika Dave hendak melepaskan tembakan ke arah cermin, ponselnya berdering panggilan datang dari Robert, yang sengaja memberitahu bahwa dirinya tidak berada di apartemen. Bahkan Robert memberikan petunjuk khusus agar Dave bisa melacak keberadaannya. You know where I'll be. Dave sempat terdiam, mencoba memahami petunjuk yang ada, hingga matanya tertuju pada sebuah lukisan pantai di ruangan itu. Sampai pada akhirnya ia memahami kalau Robert ia pastikan sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, wilayah yang saat ini sedang diterjang badai angin. Tanpa membuang waktu, Dave pun segera bergegas menyusul Robert yang ia perkirakan masih berada di tengah perjalanan. Di lain sisi, Miles yang saat itu merasa situasinya telah aman, ia pun langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Namun ternyata Dave yang sedari awal menyadari gerak-gerik Miles belum sempat meninggalkan rumah dan berhasil mengecoh Miles untuk dijadikan tawanan. Sementara itu, Robert yang sudah tiba di kampungnya segera bersiap menjalankan rencananya. Dan di sini juga kita akan diperlihatkan aksi Robert sebagai seorang asasin yang brutal. Tak lama kemudian, Dave dan ketiga rekannya menyusul ke tempat Robert. Dan begitu mereka tiba di sana, Dave pun memerintahkan ketiga rekannya untuk berpencar. Sementara dirinya akan naik ke atas menara untuk memantau situasi dengan menggunakan skillnya sebagai penembak jitu. Kovac yang saat itu sedang menyusuri area sekitar memilih masuk ke sebuah toko perlengkapan memancing. Namun ia tidak menyadari kalau Robert sedang mengawasinya. Dan begitu Kovac lengah, tiba-tiba
Sementara itu Ari yang juga mencari Robert justru menemukan Kovac, salah satu rekannya, telah tewas. Makanya ia segera mempercepat pencariannya hingga masuk dari rumah ke rumah untuk mencari Robert. Di sana Ari melihat deretan foto mendiang Susan yang sengaja dipasang oleh Robert. Sama seperti Kovac, begitu Ari lengah, tiba-tiba Ari pun tewas, yang artinya tersisa 2 musuh lagi. Begitu Ari berhasil disingkirkan, kini giliran Resnick yang akan dieksekusi Robert, yaitu dengan memancingnya masuk ke sebuah toko roti milik peninggalan istrinya. Namun baru saja ia masuk, sebuah granat meledak dan seketika menghancurkan toko tersebut dan menewaskan Resnick di tempat. Kini hanya Dave yang tersisa, bertahan seorang diri di atas menara. Tak lama kemudian suara Robert terdengar melalui radio, mengancam akan menghabisinya. Namun Dave tetap tenang dan membalas dengan ancaman balik, yaitu akan mengeksekusi Miles di dalam bagasi mobil jika Robert tidak menampakkan dirinya. Saat Dave membidik bagasi dan bersiap menembak, Robert ternyata bergerak lebih cepat sepersekian detik darinya. Alhasil tembakan Robert tepat mengenai ban mobil dan berhasil menyelamatkan Miles dari tembakan presisi si sniper. Robert kemudian segera ke puncak menara dan yang terjadi. Setelah pertarungannya dengan Dave, Robert berhasil menewaskan Dave setelah ia menjatuhkannya ke laut. Usai Dave tewas, Robert kemudian menolong Miles dan mendapati kalau kakinya terluka akibat tembakan tadi. Maka dari itu, ia pun membawanya ke rumah lama miliknya untuk membersihkan luka sekaligus menghentikan pendarahannya. Count to 3. 1, 2, 3. Di sela-sela waktu istirahat, Miles memperhatikan deretan foto dan potret Robert ketika masih menjadi prajurit khusus, serta foto kebersamaannya dengan sang istri yang bernama Vivian. Come on, sit down. Di akhir film, terlihat Miles telah kembali menjalani kehidupan normal sebagai mahasiswa yang menjalani hidupnya dengan baik. Sementara Fatima pun terlihat kagum melihat mural karya Miles di dindingnya. Begitupun Sam, sang kakek tua yang muncul di awal cerita tadi. Kini, ia akhirnya bisa bertemu kembali dengan saudari perempuannya yang bernama Magda. Dan semua itu berkat bantuan dari Robert McEl, si asasin brutal. Dan dengan begitu, film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya, and bye-bye.